Oke, selamat datang di Ruang Berisik Podcast. Yeay. Oke, kawan-kawan, selamat datang di episode pertama Ruang Berisik Podcast, di mana ruang ini diciptakan untuk menampung segala hal di dalam ruang komunitas yang ada di Sukabumi, baik itu movement, pelaku seni, penggerak, gigs, dan segala hal yang berkaitan dengan musik. Oke, di episode pertama ini pasti kalian bertanya-tanya, siapa sih yang bakalan jadi bintang tamu di episode pertama, ya kan? Selain ada gua, Diki Penter, kita juga bakalan banyak banget ngobrol sama banyak pihak, banyak orang, banyak tokoh, banyak band mungkin, dan seluruh penggerak yang ada di kota Sukabumi khususnya. Episode pertama, gua pengen menggali lebih dalam salah satu sosok yang mungkin bisa dibilang sebagai salah satu motor penggerak yang nggak pernah berhenti kurang lebih 2 dekade dalam ruang musik di Sukabumi. And please welcome Faisal Angel of Death. Yeay. Oke, apa kabar Faisal? Baik. Baik. Tapi kayaknya akhir-akhir ini gue ketemu sama Faisal bersin mulu. Lagi kenapa sih? Penasaran banget gue. Lagi kenapa ya? Lagi flu gua. Lagi flu. Beberapa hari ini kena flu. Oke, efek-efek cuaca mungkin. Kayaknya. Atau ketularan karena terlalu banyak orang di tempat ini tiap minggunya gitu nggak sih? Mungkin. Mungkin. Oke. Buat saran kalian semua yang nonton Ruang Berisik Podcast, jaga kesehatan selalu. Kalau perlu ikutin kayak Faisal. Tiap hari vitamin, makan, dan lain-lain biar kalian bisa selalu nontonin episode podcast tiap harinya. Oke? Kita lanjut. Oke, Faisal. Gue sebenarnya penasaran dari dulu. Pengen disclaimer aja nih ya kan, untuk kita ngobrol ke depannya biar orang-orang nggak tiba-tiba salah persepsi. Umur lu berapa sih ya? Kayaknya tiap ketemu kelihatannya fresh, kelihatannya seger gitu kan. Secara kurang lebih 20 dekade ngejalanin ini semua katanya ya kan. Nah, 20 dekade berarti 20 dekade. Anjing kayak awan nih. 2 dekade. 2 dekade ngejalanin ini semua. Dan sejak pertama gue kenal sama lu, Faisal, selalu kelihatannya fresh, selalu kelihatannya seger, ya kan? Nah, gue penasaran, terus 2 dekade ini ngejalanin, lu dari umur berapa ngejalanin ini, dan sekarang umur lu berapa gitu loh? Penasaran banget, soalnya orang-orang mungkin, kayaknya Faisal paling baru umur 20 sekian gitu. Disclaimer biar kita dan teman-teman, oh ternyata oke gitu loh. Ini pertanyaan pelanggaran nih. Wajib. Pertanyaan pertama nanya umur aja. Umur gua tet. Ya, lu tebak aja lah nanti. Oke, jadi ramaikan Buat yang pas komentar. nanti kolom komentar gua kasih. Episode pertama udah langsung kasih game, asik banget. Lanjut. Oke. Nah, selama 2 dekade ini lu berkecimpung, dari umur berapa lu mulai akhirnya tahu musik atau ya hal-hal kayak gini lu masuk itu dari kapan, Nak? Dari kapan ya? Gua tuh pertama kali diperkenalkan dengan musik ekstrim itu sejak kalau nggak salah gua SD. Oke, SD. SD itu sekitar kelas 4 kelas 5 SD lah. Kelas 4 kelas 5 SD. Di sana gua udah diracun sama saudara gua, mungkin salah satu penggerak juga. Oke. Yaitu artis Gudang Bawah Tanah. Oke. Yang gua sering main ke rumahnya karena kebetulan si saudara deket deh. Kemudian di sana gua dikasih beberapa kaset tuh dulu. Ya. Di sana gua dikasih Sodom, Anthrax, kemudian Iron Maiden kalau nggak salah. Itu black metal, thrash metal ya? Itu thrash metal. Oh, thrash metal, oke. Jadi pertama kali gua suka itu sebetulnya bukan musiknya dulu. Jadi lebih ke art cover. Oke, Ya, dari keren mata nih, dulu anjir, nih. gitu. Keren nih gua dengerin. Yap. Musiknya terparuh kan. Ya udah, sejak awal itu dari situ gua mulai mulai berkenalan mungkin. Oke. Jadi sosok pertama yang mengenalkan musik ke Faisal adalah justru dari keluarga itu sendiri, dari artis Gudang Bawah Tanah. Dikasih Sodom, dikasih Iron Maiden, sama Anthrax tadi. Dikasih kelas 4 SD dikasih ini dengerin Anthrax katanya. Gila racun itu parah. Sampai akhirnya lu merasa tuh dari kelas 4 SD dengerin musik-musik tersebut yang berawal dari visual ya kan, sampai akhirnya lu ngerasa wah ini dunia gua nih. Dimana lu dapat hidayah tersebut akhirnya sampai dengan hari ini? Betulnya ngalir gitu aja sih. Jadi lebih ke itu mungkin puncaknya di saat gua itu SMP kelas 2.
Yap. SMP kelas 2 di sana gue mulai masuk ke scene apa ya ekstrim, Yap. tepatnya mungkin koloni black metal gitu. Nah di sana gue mulai interaksi dengan eh, musik Oke. secara tidak langsung, Yap. dan di sana gue mulai ngebentuk band. Oke. Singkatnya gue membentuk band itu di kelas 2 SMP. Cuy, kelas 2 SMP cuy. Udah kenal black metal, udah kenal gitu. Gue kelas 2 SMP udah ya udah biasa sekolah pulang gitu loh. Karena memang kebetulan, Iya. jadi gue tuh dari SMP tuh sempat pesantren dulu 1 tahun, kemudian gue pindah ke Bogor, dari Bogor gue balik lagi ke Sukabumi. Oke. Nah, pas di Sukabumi gue masuk di Al-Azhar, SMP Al-Azhar Ya. 7. Nah, di Al-Azhar itu kebetulan di seberang itu kan ada studio dulu, studio lumayan yang paling lama di Sukabumi itu salah satunya itu Studio Kansa. Oke. Nah, kebetulan studio yang menerima musik bawah tanah itu mungkin salah satunya hanya di Oh, di Kansa tempat Studio itu. itu. Oke. Nah, kebetulan posisinya itu di seberang sekolahan gua. Iya, kayaknya semesta mendukung banget deh setiap pergerakan yang dilakukan sama Faisal. Ya kan mulai dari keluarga disodorin kayak gitu, diracunin kayak gitu. Akhirnya kelas 2 SMP inisiatif bikin band yang ekstrim juga. Terus lingkungan juga tiba-tiba kenapa harus ada store musik kayak gitu di depan sekolah lu gitu loh ya Nah, kan. gitu. Ada studio kebetulan dan gua dapat support memang dari mereka juga Oke. secara tidak langsung Yap. gitu kan. Kemudian personel pertama gua itu satu sekolahan sama gua. Yap. Awalnya sih gua ngebentuknya itu masih apa ya, masih ngeraba-raba. Karena memang gua itu pertama kali ngedengerin musik, kemudian gua langsung main musik itu memang langsung black metal gitu. Oke. Jadi nggak biasanya gujang-gujang lagu cinta dulu. Iya, Kalau gua betul. memang sudah tersesat sejak kecil. Iya, Peter Pan dulu gitu kan. Nguliknya emang dari kecil udah tersesat. Oke, ngomongin soal sekolah dulu sebelum ke yang lain. Kabarnya lu sering banget pindah sekolah. Ya, Berapa kali tuh pindah sekolah dan kenapa harus pindah-pindah terus gitu? takdir kayaknya kalau itu. Kalau itu lebih takdir Oke. kayaknya. Karena memang perjalanan gua merasa apa ya, gua banyak kenal sama teman-teman itu mungkin Iya. salah satunya dari situ juga, Dik. Oke. Jadi gua sejak SD gua pindah-pindah sekolah, terus SMP juga beberapa kali pindah sekolah Oke. gitu kan. Kemudian SMA juga sama gitu. Kayaknya rekor banget dah. Gua aja dalam hidup sekolah cuma pindah 3 kali, itu pun karena emang pindah kotanya dari Jakarta ke Bogor, akhirnya ke Sukabumi ya kan. Kalau ini aduh the next Ya, level makanya kan banget. kalau misalkan ada yang kenal atau gua kenal sama banyak teman itu mungkin salah satunya dari situ juga Oke. gitu. Oke, tapi nah karena banyak kenalan itu seberapa besar pengaruhnya mereka dalam musik yang lu terima? Dari itu SMP pindah berapa kali, SMA lu pindah berapa kali. Nah, seberapa besar pengaruhnya musik ke lu? Seberapa besar pengaruh? Musik yang lu kenal dari teman-teman nih, pindah ke sekolah ini, oh ternyata anak-anak ini musiknya kayak gini nih, Enggak, gitu loh. ngaruh anjing. Waduh, anjing. Gua nggak temenan sama teman-teman yang di sekolah. Oke. Jadi gua dari school to school itu Oke. hanya totally belajar gitu kan. Udah di luar itu gua nggak ngebahas soal musik, nggak ngebahas soal apa-apa. Kalau di sekolah tuh memang teman-teman sekolah. Tapi gua selalu yang uniknya, gue selalu punya temen di luar sekolah gitu, ngerti nggak? Jadi misalkan gue sekolah di Al-Azhar nih, nah sama orang-orang sekampung itu gue kenal. Oke. Terus sama orang-orang di luar yang tadi kan, gue bilang di studio itu gue malah lebih deket sama mereka gitu, Oke. dibanding sama orang-orang di sekolah. Oke, justru lingkungan sekolah malah dikit banget mempengaruhi soal musik. Ya, lu. jadi lebih ke gini sih kalau gue balikin, kayaknya gue yang mempengaruhi mereka gitu. Oke, fuck, shit. Jadi sebagai bener-bener Jadi pelopor gue nih. black metal sendiri, Isaac. metal sendiri, terus rambut gue kan dari SMP tuh udah emang bener-bener dimohek, terus Oke. udah merah, terus piercing gue emang udah banyak gitu dari SMP dik. Oke, tapi memang peraturan zaman lu sekolah dulu emang kayak gitu nggak sih? Sebetulnya emang ketat, di Al-Azhar itu paling ketat lah. Oke. Dulu paling ketat, cuma Iya. gue nutup-nutupin dengan cara gue dan selamat. Sekolah SMP itu gue selamat gitu. Rebel Udah sejak mungkin udah dini. pusing anjing ini anak susah di gimana gitu kan. Akhirnya lepas tangan tuh. Ya, gue memilih tidak sekolah sih sebetulnya. Kalau ada pilihan ya udah ngapain gitu ya kan. Oke, rebel sejak dini diaplikasikan oleh Faisal Angel of Death.
Nah, Pas perpisahan nih. oke. Perpisahan lucu, orang pada foto, gue masih di studio anjing ketinggalan. Nggak ada bukti-bukti gue. Makanya jadi disclaimer jangan menanyakan bukti otentik Faisal lulus di sekolah itu ya. Oke. Karena itu tadi orang-orang perpisahan, orang-orang lagi merayakan kelulusan. Oh, selamat ya, kita lulus, ketemu lagi sekian tahun. Faisal bodo amat anjing. Oke, tadi soal sekolah. Tadi sempat nyerempet soal band. Band pertama yang lu bikin apa? Ini Angel of Death. Oke, dari ini band pertama dan sampai bertahan dengan hari ini. Iya, betul. Angel of Death. Nah, itu nggak disengaja. Oke, Gitu. nggak disengaja. Awalnya bukan Angel of Death langsung namanya. Oke. Gua sempat pakai nama Saraf kalau nggak salah. Saraf. Saraf. Why? Itu hanya beberapa bulan saja karena memang Oke. gua di saat itu pun gua sedikit menikmati musik-musik death metal saat itu. Oke. Gitu kan. Ya. Gua terinspirasi sama beberapa lokal musician lah dari beberapa band kayak band-band Bali gitu Yap, kan, yap. saat itu. Oke. Nah, hanya memang pengaruh kuat dari lingkungan gua. Pada akhirnya gua harus merubah di saat itu juga sih, nggak begitu lama. Yap. Gitu. Di saat itu juga gua merubah menjadi Angel of Death, dan itu juga kebetulan, bukan karena ini disclaimer juga, bukan karena kebetulan gua suka Slayer, karena orang-orang banyak yang menganggap bahwa Angel of Death itu diambil dari salah satu judul Iya. band thrash metal gitu, betul. yaitu Slayer, dan itu memang tidak, karena gua saat itu memang tidak mengenal dan tidak begitu masuk ya saat itu ya Oke. untuk mendengarkan thrash, meskipun diawali dengan gua harus dari di antara beberapa band yang tadi yang gua dikasih saat SD itu, yang masuk ke telinga gua tuh yang harmoni, yaitu salah satunya Iron Maiden. Oke. Gitu. Justru Trash-nya itu nggak ada ya kan, nama Angel of Death dibikin bukan karena dia suka Slayer cuy ya kan, itu disclaimer dari dia. Gitu justru. Nah, kalau si Saraf itu tadi awal death metal. Ya. Dipengaruhinya sama death metal tuh. Saraf bertahan beberapa bulan, akhirnya Angel of Death kebentuk. Tahun berapa itu sih? 99. Tahun 99. Nah, personil pertamanya Angel of Death kebentuknya itu dari lingkungan yang mana nih? Lingkungan sekitar sekolah apa lingkungan studio Kansas tadi itu? Kansa ya? Ya, dari lingkungan sekolah gua punya sobat kecil, masih saudara gua juga kebetulan, dan dia adik kelas gua Yap. di Al-Azhar itu. Nah, saat itu kita inisiatif nih, gitu kan, tadinya kan musuhan nih sama dia. Oke, menarik nih. Oke. Tadinya kan musuhan sama dia. Yap. Gua jahilin, gua nakal alami sih. Oke. Nakal alami lah, gitu kan. Nah, pada akhirnya gua nyoba ngajak dia, kemudian kita sering tuh berdua. Jadi ngapa-ngapain berdua kayak Upin Ipin aja anjing. Di studio berdua, kita nggak sekolah berdua gitu kan. Tuh bikin band berduaan doang. Berdua awalnya. Latihan berdua gitu. Ya, Buset. nge-brief doang gitu kan, ngelihat teman-teman yang lain. Yang pada akhirnya gua dapet tuh drummers. Oke. Gitu kan, dari beberapa bulan ketika proses itu sudah berjalan. Nah, gua ketemu sama drummer dan juga vokalis saat itu. Lu justru bukan vokalis dulu? Bukan. Oke, silahkan dilanjut. Nah, awalnya gue main gitar deh. Oke. Awalnya gue main di gitar, kemudian gue ketemu sama basis gue namanya Reza. Nah, sama Reza gue ya duet lah gitu kan, kemana-mana berdua. Akhirnya gue ketemu juga tuh di circle di luar sekolah tuh, yang di studio itu. Iya. Ketemu sama, dulu sih namanya Tisna. Oke. Hanya sudah wafat Tisnanya, diganti namanya jadi Imam kalau nggak salah ya. Oke. Karena gue udah beberapa puluh tahun ini nggak ketemu juga. Oke, oke. Gitu kan. Nah, kemudian gue ketemu lagi sama Agustian kalau nggak salah. Agustian dulu apa Derry gitu. Itu adik Oke. kakak yang Oke. akhirnya jadi vokalis kita. Gitu. Ada saudara aneh. Saudaraan tuh vokalis. Udah jalan begitu aja. Oke. Tapi personil lo yang dulu itu bertahan sampai sekarang masih sama apa beda nih? Beda sekarang. Oke. Berarti udah berjalan dari tahun 99 ke 2024 berapa tahun? 20 berapa tahun tuh? Udah hampir 25 tahun. 25 tahun cuy Angel of Death. Dan berarti yang personil lama bertahan dari awal sampai dengan sekarang ada berapa orang? Gua doang. Tinggal sendirian doang. Sendiri. Founder yang paling bertahan. Posisi lu sekarang apa di Angel of Death? Sekarang gua fokus di vokal. Fokus di vokal. Ya, sejak album pertama gua keluar, akhirnya gua harus memutuskan, gua harus membuang ego gua, karena gua juga harus mengejar sesuatu ketertinggalan gua gitu kan. Oke.
Di 2015 gue putuskan gue fokus di vokal gitu. Oke. Tapi awal lu ngebentuk Angel of Death ini, akhirnya sekarang kan vokalis nih ya kan, di periode setelah album pertama sampai dengan hari ini. Nah, di awal ngebentuk dulu, ada nggak sih, yaudah, kali gue jadi vokalis asik nih apa? Yaudah, ayo gue gitar, gitu nggak sih kepikirannya? Jadi 99 itu sampai kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sampai 2001 kita bertahan gonta-ganti lah. Itu juga udah mulai berjalan. Kemudian di 2000 itu udah mulai sedikit berkembang gitu kan, dari yang tadinya just fun gitu. Sampai akhirnya agak ada titik fokus nih karena kita mulai manggung gitu kan. Terus guanya juga secara fashionnya juga udah memang sudah merasuk di jiwa ya. Udah little brutal gitu. Little brutal. Nah, di sana gue mulai apa ya? Kita itu masuk ke dunia rekaman tahun 2001 kalau nggak salah. 2001 udah rekaman pertama tuh. Rekaman pertama gue rekaman itu di Dialog Studio di Bandung. Justru larinya ke Bandung, emang di Sukabumi nggak ada? Dulu tuh nggak ada, jangankan studio kita mau latihan aja masih ada terpampang no underground kan, anjing banget. Anjing. Studio-studio itu seperti apa ya, dulu tuh mereka kayaknya tidak nggak ngelihat masa depan kita itu sebetulnya tidak suram. Oke. Nah, soal underground yang di studio gue ngalamin sih dulu SMP latihan gonjreng-gonjreng, masih ada tuh tulisan no underground katanya. Menurut lu kenapa sih studio-studio zaman dulu ngasih label no underground, emang sebrutal apa sih kalau kalian jamming di studionya mereka? Kalau misalnya gue ngelihat pandangan hari ini, mungkin wajar juga sih, karena saat itu kan musik-musik ekstrim belum begitu banyak. Kemudian mereka ngelihat just from a cover gitu kan. Mereka hanya ngelihat tampilannya, kemudian orang-orangnya juga kan memang brengsek. Itu memang fakta tuh kayak gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya gua disclaimer hari ini, mereka brengsek, tapi disiplin kok gitu. Brengsek tapi disiplin. Iya, bertanggung jawab gitu. Brengsek tapi bertanggung jawab gitu kan. Buktinya sampai hari ini gue masih ada. Iya, betul. Dan masih bertahan. Bentuk kedisiplinan ini, representasi kedisiplinan. Gitu. Tapi brengsek juga nggak? Kadang-kadang. Ya sih kok. Gua sempat beberapa kali ngobrol sebelum ketemu lo ya kan. Angel of Death gue pernah denger SMP sampai HP Sony Ericsson. Gue dulu dapat wallpapernya Angel of Death tuh, logonya Angel of Death yang kayak kelelawar itu loh, yang itu kan. Kadang temen yang bilang nih, band Bandung katanya Angel of Death, karena keren gue sampai jadi wallpaper tuh kan. So sebelum gue tahu dunia musik di Sukabumi SMP dulu gue nggak tahu dunia musik ya kan. Dan akhirnya makin kesini tahu ternyata Angel of Death Sukabumi, kenal sama lu founder dan juga personil yang sampai bertahan sekarang. Dan otomatis gue denger kan Angel of Death itu seperti apa. Denger Angel of Death itu kayak band militer. Kenapa sih disebut kayak gitu? Nggak, gue denger dari luar aja. Jadi gue langsung tanya ke yang punyanya nih, ya kan? Militer. Nggak juga sih sebetulnya. Itu sih mungkin karena guanya kekeh gitu. Karena guanya kekeh, terus orang-orang mandang gua itu keras kepala, kekeh, keras kepala. Kemudian guanya memang lebih apa ya? Kalau dibilang punya tujuan, tidak. Lebih ke ya konsisten aja dengan apa yang gua suka gitu. Jadi nggak militer juga sih. Nggak militer juga. Memang ketika kayak tadi tuh, saat misalkan ada ketidakpuasan di diri gua gitu, saat gua rekaman tadi gua bolak-balik kan ke Bandung, prosesnya juga nggak semudah hari ini. Rekaman dulu itu. Ya gua bolak-balik ke Bandung, lu bayangin saat waktu itu kelas 3 atau kelas 1 SMA lah, kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA, gua harus bolak-balik ke Bandung, rekaman, kemudian masih di shift kan dulu. Terus rekaman yang hari ini juga home recording, yang mudah ketika lu salah lu balikan lagi. Bener-bener balik lagi. Bener-bener analog parah ya. Analog. Lu punya kapasitas waktu yang sangat terbatas gitu kan. Kita harus sewa dengan harga yang lumayan saat itu, dan gua juga belum berpenghasilan saat itu. Jadi memang, nah di sana yang tadi itu mulai gua ngelihat gitu kan dari perjalanan yang pada akhirnya hasil track saat rekaman di Bandung itu
hampir seluruhnya vokalnya gua yang isi. Oke, itu buat album pertama itu tadi bukan? Itu tidak dikeluarin di dalam bentuk album. Oke. Hanya materi-materi tersebut itu tersebar di kompilasi-kompilasi di Indonesia gitu. Oke. Tapi ada nggak sih yang punya kompilasi karya-karya pertama lo itu yang Ada. terkoleksi di tempat ini? Ada, lu bisa cari Blacker Than Darkness. Oke. Itu produksian si Dark Banner. Kemudian ada Head in the Cloud, produksian si Head in the Cloud. Yap. Dulu masih kaset ya, kaset kita. Terus ya udah tersebar sih. Ada beberapa judul yang udah tersebar itu sih. Oke. Ada nggak yang dari kompilasi-kompilasi yang nggak dirilis secara digital ataupun fisik pribadi si Angel of Death yang akhirnya dimasukin ke karya-karyanya Angel of Death yang sekarang-sekarang ini? Nggak ada. Oh, nggak ada. Gua dengerin musik gua dulu yang dulu aja udah males anjing. Anjing. Tapi kok gue penasaran ya, biasanya kayak gini mahal banget cuy, kalau udah aduh ini dicari banget nih ya kan. Mati dulu baru mahal. Mati dulu baru mahal kata Pak Pro. Oke. Kalau lu inget udah berapa orang sih yang akhirnya keluar masuk di band Angel of Death ini? Red Palace penuh kan. Gua undang semua. Tapi hubungan lu sama mereka kayak gimana Baik. dari pertama sampai dengan sekarang? Gue orangnya kan memang lebih terbuka mungkin. Oke. Jadi gue kalau ada apa-apa itu nggak pernah ngomong di belakang Oke. orangnya. Ya. Gue langsung letak gitu kan di depan orangnya. Kayak misalkan gue mau kasarnya gue mau mecat nih, Ya. gue ngomong aja langsung. Oke. Bro, lu keluar ya. Terus responnya dia? Ya udah gimana lagi bisa. Iya. Kayak gitu rasanya. Kan biasanya kalau band itu dijauhin dulu nih. Iya, betul. Ngomongin dulu di belakang. Betul. Gitu kan. Terus kita nyari teman buat membenci dia juga. Oke, gitu. oke. Biasanya. Iya. Kan. Tapi mudah-mudahan nggak pada kayak gitu ya. Ya, amin. Tapi kalau gue nggak, Ya, gue selalu begitu. Lu bisa tanya ke kawan-kawan gue langsung ngomong ke mereka. Yep. Dengan alasan misalkan, lu nggak usah dilanjutin ya di gue karena lu begini. Mungkin saat itu mereka nggak terima. Yap. Tapi pada akhirnya gue selalu ketika gue bilang kayak gitu sama teman-teman, di sana gue jadi apa ya? Kayak jadi booster buat gue. Oke. Gue harus buktiin dan lu nggak sia-sia juga ketika lu ninggalin. Ya. Lu sudah tidak jadi tim gue, nanti gue bakal buktiin sama lu. Oke. Gitu. Dan lu nggak sia-sia. Oke. Gitu. Jadi nggak sekedar lu udah nggak di gua lagi ya, udah kita lepas bodo amat dengan dia gitu ya. Dan kemudian tidak dipertanggungjawabkan juga Oke. perkembangan si bandnya progresnya gitu. Oke. Banyak juga yang begitu gitu. Kalau betul, gua itu tuh jadi booster buat gua ketika gua harus selesai dengan orang-orang yang ada di gua sebelumnya. Gua harus nunjukin sesuatu yang lebih untuk kebanggaan mereka gitu. Oke, justru lu ngebangun proud ke mereka setelah lu keluar ini karena ada alasannya loh Ya, gitu. begitu. Oke. Makanya hubungannya masih terjaga dengan baik sampai dengan hari ini. Nah, gitu. Iya. Nah, tadi kita berbicara karakter lu tadi. Di pertama lu orangnya kekeh ya kan, strict banget dengan sesuatu, tapi karena ada satu alasan itu kan. Tapi di sisi lain juga lu terbuka dengan hal-hal kayak gitu loh. Nah, yang mempengaruhi dua sifat lu ini ada nggak sih yang lu ngerasa mungkin karakter gua yang terbangun hari ini karena gua dulu kayak gini, gua dulu kenal sama A, B, kayak gitu nggak sih ya? Enggak juga sih, itu mengalir karena mungkin basically guanya memang punya ya basic yang seperti itu. Oke. Dan itu ya terbawa aja Oh, sesuatu yang oke. Mungkin dari keluarga lu gitu, bokap, nyokap, kayak gitu gak sih ngedidiknya lu harus gitu loh. Kayak gitu gak sih? Apa justru ya udah selalu mau ngapain gitu loh. ya terserah gua sih sebenarnya. Oke, akhirnya karakter yang sekarang ada justru lu cari sendiri, kebangun dengan sendirinya gitu di dunia luar. Sendirinya, gitu. Salah satunya mungkin itu. Tapi kalau memang ngomongin di rumah nih, Iya. kalau di rumah memang gua ada pressure yang pressure untuk mendisiplinkan diri gua tuh memang ada gitu. Oke. Kalau dari keluarga gitu. Dengan cara di keluarga tersebut. Jadi kayak misalkan lu harus bangun subuh, Ya. lu harus makan cuci piring sendiri, lu Oke. harus cuci baju sendiri gitu. Itu emang Oke. udah
udah memang sesuatu yang harus gitu di rumah gua gitu. Oh, bener-bener ditanemin dari kecil banget itu, Benar-benar kayak gitu. Jadi gua nggak punya alasan, makanya gua bandel. Oke, Karena gua ya. nyari kebebasan dengan cara gua gitu Yap, kan. yap. Tadinya menghindari hal itu. Tadinya Oke. apaan sih gitu kan. Hmm. Tapi semakin kemari ternyata oh ya iya, itu yang dibutuhin ternyata gitu. Itu yang dibutuhkan ternyata. Oke, akhirnya tadi disiplinan nempel di lo, keterbukaan juga ya kan, bisa jadi objektif juga buat ngelihat sesuatu ya kan. Ya. Berpengaruh ke perjalanan lo, akhirnya ngebentuk band juga. Seperti tadi bilang kalau dikumpulin mungkin personil yang keluar masuk di Angel Update udah bisa menuhin ini tempat ya kan, udah bisa bikin gigs nih. Nah, ngomongin soal gigs ya kan. Event pertama yang lo bikin kapan, A? Dan di mana dan event apa? Event pertama kali banget yang gua bikin itu sekitar tahun 2003. 2003. Oke. 2003 atau 2002 gitu. Itu lu masih SMA apa udah Sem- sem- lulus SMA gitu? SMA deh kalau nggak salah. Oke, SMA udah bikin gigs pertama. Itu event pertama yang gua bikin. Ya, Gua ngelibatin hampir 30 lebih band di Anjing. sana. Dan yang ngisi itu kebanyakan band-band dari luar kota juga oke. saat itu. Dan di sana gua pengalaman pertama gua berjuang sendiri dengan segala macam ancaman, Oke. kemudian ketegangan, kemudian pressure dari sana sini karena Yap. memang gua tidak berpengalaman saat itu. Oke. Gitu. Hanya acara itu sukses terselenggara meskipun saat itu gua harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu itu sendiri, Ya, bener-bener sendirian tuh. benar-benar sendiri. Mulai dari rencana gue bikin acara. Ya, secara penuh itu pada akhirnya sendiri. Yang lain ya support. Oke. Mereka mungkin jadi tim eksekutor di pelaksanaan, selesai udah. Itu di mana lo bikin pertama Di itu? Gor Cisaat. Gor Cisaat. Oke. Itu ngeri pisan. Aja. itu ekstrim musik semua tuh. Bikin acara. Ekstrim musik semua itu. Pada zamannya itu, pada zaman Studio No Underground 2003, dia bikin event ekstrim musik 30 band tanpa pengalaman, diatur sendiri. Gokil. Parah. Nah, akhirnya berjalan sampai dengan hari ini ya kan. Ya. Kalau mungkin kalau bisa dihitung udah berapa ribu event yang lu bikin kali ya sampai dengan 2020. Ribuan sih. Masa sih? Anjing, gua kenal dia aja udah kurang lebih 4 tahunan. Tiap 1 minggu selama 4 tahun ada acara terus. Lu hitung aja itu berapa kali ya. Dan akhirnya lu merasa bahwa acara-acara tersebut yang lu jalanin dari pertama sampai dengan terakhir mungkin minggu kemarin atau hari ini ya kan, lu ngerasa bahwa acara-acara ini itu punya dampak baik buat teman-teman band, buat teman-teman penggerak atau pecinta atau penikmat musik ya kan. Sejak kapan lu muncul pemikiran tersebut? Sejak dulu. Sebetulnya. Sejak pertama udah ada kepikiran Sejak kayak gitu? lama, iya. Oke. Sejak lama sudah terpikir seperti itu. Karena memang salah satu ruang atau fasilitas yang dibutuhkan oleh kami gitu kan Ya. sebagai pelaku, yaitu ruang berekspresi, bro. Oke. Ketika nggak ada ruang untuk berekspresi, ngapain kita latihan? Oke. Latihan perang teu gitu. Anjing. Ayo latihan aja. Gitu kan. Iya benar. Iya, jadi memang kayak misalkan kita tuh butuh panggung. Iya. Tapi sisi lainnya kita nggak punya panggung nih, nggak ada panggung. Makanya gue pikir ketika orang nggak ngundang kita, kenapa nggak gue bikin panggungnya sendiri aja anjing? Gue suka. Oke. Ya. Bodo amat deh. Kalau misalkan mereka nggak mau memfasilitasi kita, ya udah kita yang fasilitasi mereka. Ya, betul. Gitu simpelnya. Dan akhirnya habiter itu berjalan sampai dengan hari ini. Ya. Iya, oke. Awalnya memang begitu, bro. Jadi di lingkungan komuni gua dulu, di tongkrongan gua itu banyak sekali band yang memang tidak tidak tersentuh. Oke. Karena memang di era itu, era kejayaan metalhead, mungkin era kejayaan underground people, di sana tuh gua ngelihat kayak malam minggu aja yang nongkrong itu dari sore sampai pagi. Anjing, sore sampai Dan di pagi. setiap titik di kota Sukabumi itu punya tongkrongan yang macem-macem genre. Oke. Itu unik Sukabumi. Oke. Dan kita itu udah bukan puluhan orang, bukan segelintir orang, bukan hanya sekedar support bacot doang. Oke, nggak sekedar nongkrong udah lab. Bukan. Kayak gitu. Jadi levelnya udah level mukanya sama aspal itu udah senyawa gitu. The real next level aja. Iya. Oke. Dan itu, iya kita itu kayak aware
ke teman-teman, kayak misalkan setiap minggu tuh pasti bertambah orang. Iya. Kemudian bandnya juga bertambah banyak, yang pada akhirnya dengan minimnya apa fasilitas Iya. itu kan tidak tertampung. Iya, betul. Tidak tertampung. Mungkin kalau misalkan gua singkat nih, band-band yang hari ini masih bisa bertahan pun itu karena memang mereka tuh keras kepala. Oke, karakter si bandnya kembali. Ya, Oke. karena mereka punya apa ya, daya tahan yang luar biasa menurut gua. Oke. Kenapa? Karena band itu ketika mereka tidak berekspresi, mereka akan bosan dan mereka akan mati. Oke. Seperti lu tanam tanaman nggak disiram, ya lu bakal mati. Iya. Lu nggak Setuju. diurus kan? Iya. Nggak diurus lu nggak Betul. bakal tumbuh gitu. Betul, betul, betul. Seperti halnya begitu. Kecuali tanaman-tanaman tertentu Ya. yang nggak punya malu. Ya, pohon singkong gitu. Band-band kayak gitu yang bertahan kayak pohon singkong. Ya, dibiarin tapi punya daya tahan yang kuat Nah, dengan gitu. hari ini. Nah, komunitas apa sih ya? Dulu gue di Blacker Division. Blacker Blacker Division Division. gue nongkrong tahun 99 di Kimia Farma sini. Di sana gue kenal banyak banget band. Oke. Komunitas gue itu di Blacker Division, gue punya kartu anggota dulu. Oke. Semua orang di situ harus punya kartu anggota dan Iya. semua terorganize dengan baik dan kita solid gitu. Nah di Sukabumi pun ada beberapa titik kayak misalkan di Jogja atau di Standar itu ada anak-anak grunge. Iya. Kemudian di Liming itu ada ya terisi penuh yang saat itu tuh lagi happeningnya punk, Oke. punk rock. Kemudian semua ada di sana gitu Iya. kan di Liming. Kemudian di Lapang Merdeka itu kebetulan di sana masih ada distronya si Gudang Bawah Tanah itu. Oh ya, betul. Nah, di sana itu terkenal dengan teman-teman pengusung genre hardcore gitu Iya. dan lain sebagainya lah itu ada di sana. Jadi di setiap titik itu ketika lu masuk ke kota Sukabumi saat itu memang udah penuh orang-orang yang nongkrong yang memang basically mereka itu apa ya? Pelaku seni, pelaku extreme music gitu. Oke. Saat itu. Oke. Bahkan mungkin nggak sekedar main musiknya aja kan, movement-movementnya sesuai Nah, itu. yang mereka Jadi, jalanin. Justru gua itu adalah orang yang tidak fokus di musik, Oke. tapi fokus di pergerakan gitu. Oke, movementnya justru jalan juga di situ. Makanya Oke. gua tidak terlalu, gua masih dulu tuh masih ada pikiran gua nggak perlu bikin album, Ya. tapi gua harus rekaman. Oke. Gua nggak perlu lu denger musik gua, Ya. yang penting gua punya karya gitu. Oke. Jadi sejak awal kita ngebentuk pun gua nggak bukan band covering. Oke. Gue udah bikin lagu sendiri, gue udah manggung sana sini gitu kan, gue memaksakan diri untuk apa ya namanya tuh memenuhi semua kebutuhan secara basic gitu Iya. ya, secara basic. Kemudian gue memperkenalkan musik gue itu memang secara diri guanya, Ya. secara soulnya, kemudian secara karyanya juga begitu. Oke. Tapi yang lu lihat teman-teman yang lain di saat itu kayak tadi ada di Lapang Merdeka, ada di Liming. Menurut lu yang lu lihat mereka melakukan hal serupa yang Sama semua. kayak gitu juga nggak sih? Sama semua. Dan itu gilanya tuh orang-orang di era itu mereka tuh luar biasanya dan hari ini tuh pemandangan itu kayaknya sudah mulai hilang Oke. gitu. Oke. Jadi saking totalnya mereka dengan apa yang mereka gandrungi ketika memang lu punk rock, lu akan menjadi punk rock sejati saat itu. Oke. Bener-bener nggak sekedar dandanan sama musik yang lu mainin doang berarti ya Lu saat itu? nongkrong aja lu total bro. Oke. Lu hanya sekedar nongkrong di malam minggu itu. Gua itu fashion gua dari atas sampai bawah tuh emang bener-bener black metal. Gitu. Oke. Jadi kayak kita mau manggung. Iya. Jadi kayak misalnya anak-anak punk juga sama, mereka di mohek, Ya, pakai boots pakai ya semua. boots. Dan itu kayak kita nemu malam minggu mau nongkrong itu kayak kita mau ada event besar gitu. Iya. Dan Oke. lu boleh bayangin deh pemandangannya kayak gimana gitu, Iya. ngerinya. Iya, gue barusan kepikiran kok tiba-tiba kayak pengen tahu itu lingkupnya Sukabumi saat itu kayak gimana ya kan? Lihat sekarang Kimia Farma kan begitu tuh. Itu tuh nggak jauh dari visualnya di masa lampau ya, Oke. 24 tahun lalu. Oke. Nah, lu bayangin deh, di dalam sama di luar itu di trotoar itu penuh pakai baju hitam semua dengan baju berdarah-darah gitu kan, dengan
eh, orang-orang yang rambutnya gondrong, yang rambutnya bener-bener pelontos botak Yoi. gitu kan, kayak baju hitam-hitam semua. Yep. Dan itu ada di setiap malam minggu. Dan yang nongkrong itu bukan hanya sekedar puluhan orang, 20, 30, tidak bro, di atas ratusan. Shit, setiap malam minggu. Itu ngeri dan keren. Iya. Gimana ini ketika kita ada di salah satu koloni itu, kita tuh kayak rasanya kayak gimana? Ya, ya, punya pride-nya sendiri. Iya, Oke. gua anak SMP aja anjing. Iya, anjing. Udah kuliah gitu. Karena teman-teman gua gondrong semua gitu. Oke. Saat itu ya. Oke. Berarti kalau orang-orang luar kota Sukabumi tiba-tiba datang Sukabumi lewat Kimia Farma, anjing Behemoth manggung di sini apa ya gitu tiap malam minggu. Anjing. Karena secara yang ngumpul udah bukan 10 20 kayak komunitas gathering biasa Iya. gitu ya. Karena gua juga punya koloni sendiri tuh Oke. Saint Jogja saat itu gua tinggal di Cigunung Hmm. dan hampir seluruh orang anak-anak mudanya lah mereka ikut gua gitu. Oke. Gua ajak nongkrong. Ya. Nah, dari sana mulai. Jadi setiap orang yang seperti gua, teman-teman gua yang lainnya pun yang punya band-bandnya keren saat itu, Ya. mereka pun bawa Oh, oke. rekan-rekannya dari kampungnya masing-masing Dari gitu. MLM dulu. Oke. Akhirnya ngumpul, akhirnya kita terbangun tuh, Ya. ya kan, friendship-nya Yap. di sana. Karena kita sering ketemu, sering ngobrol bareng, terus punya frekuensi yang mungkin sama. Pada akhirnya kita punya tujuan yang sama juga gitu. Oke. Begitu bro. Oke. Itu yang hilang saat ini. Nah, itu yang hilang saat ini. Tapi saat ini teman-teman yang dulu aktif militan seperti itu masih ada nggak sih sampai dengan hari ini? Keberadaannya masih ada. Keberadaannya masih ada. Masih ada. Oke. Mereka masih ada. Terus mungkin ya apa ya? Zaman sudah mulai berubah. Sudah berubah. Betul. Bukan sudah mulai lagi, sudah berubah. Yang dulunya memang secara total mereka di jalanan gitu kan, membahas soal musik, mereka itu memang total. Hari ini kan tidak terlalu total juga. Iya, iya, betul. Udah nggak terlalu total. Ya, punya junior dan Iya. punya keluarga Iya. yang mereka titik fokusnya itu beralih gitu Iya. kan. Tapi kita masih bersilaturahmi hari ini, Oke. masih terjaga gitu. Tetap Terus terjaga. label si Black Rock Division juga masih ada sampai hari ini. Oke. Dan pelakunya kalau ada event atau kita kumpulin, mereka masih ada kan? Masih ada, Oke. masih sering lalu Iya. bisa cek ada orang-orang yang di era gua itu masih ada sampai hari ini, Oke. masih support sampai hari ini dan mereka masih ada di sekitar kita. Oke. Cuman ya karena gua ya kan nggak tahu beda zaman saat itu, jadi ya mungkin ini orang biasa, tapi sebenarnya mereka pelaku awal justru ya kan, yang masih ada sampai sekarang masih mau nyempetin waktunya datang ke Masih ke sering kegiatan. mereka ngobrol di sini, masih sering mereka datang discuss sama gua juga Iya. gitu. Oke. Sampai hari ini. Oke. Nah, tadi dari tahun 99 lu mulai ngapa-ngapain sampai dengan hari ini, otomatis kan banyak banget hal yang lu lakuin. Mereka juga fokus dengan dunianya masing-masing. Lu juga ya kan. Nah, gue denger kan lu udah punya brand sekarang ya kan, udah punya bisnis, bahkan banyak banget movement yang lu jalanin. Apa aja sih yang lu punya sekarang? Movement itu kah? Bisnis itu kah? Brand lu punya sendiri? Sampai dengan hari ini lu udah punya apa aja? Punya apa gua ya? Punya apa? Punya Punya- ini hardcase kita jadi meja. Nah, apa gua? Gitulah, kalau itu kan apa ya? Mengalir begitu saja. Oke, ya. Sebetulnya yang hari ini gue masih menggandrungi musiknya ya. Iya. Terus kalau misalkan ngomongin bisnis apa gue? Bisnis apa? Tahu bingung. Ini tempat ini bukan bisnis lu, ini tempat. Ini hobi. Oke, ini hobi. Ini justru hobi, bukan bisnis. Ini hobi gue. Oke. Ya apa? Label. Akhirnya ya disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Oke, Karena oke. belum ada gitu Iya. label yang mau melabeli band gua. Oke. Saya bikin label sendiri. Itu satu. Karena memang gua jarang diundang untuk perform di acara lain. Iya. Gitu. Karena mungkin band gua pas-pasan di Eropa mah. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi di sini aman kok, mantap. Jadi akhirnya gua bikin gig sendiri. Oke, dua tuh. Terus sekarang memang gua perlu passion. Iya. Kawan-kawan gua juga perlu passion. Akhirnya gua juga produksi sendiri Oke. gitu kan, buat
fashion, merchandise dan Oke. lain sebagainya, karena memang kebutuhan band-band juga ya sebetulnya buat nge-maintain band untuk moving itu salah satunya itu dari merchandising Iya, juga betul. gitu kan, meskipun belum nyampe semua ke Iya, semua gitu. betul. Terus hal-hal yang lain kayak misal gini-ginian gitu kan, Oke. ini terjadi begitu saja gitu kan, Oke, karena kayak ada produser ganteng kemarin. Oke, kayak ini ya kan. Ini aduh, kita halus ini. Kita coba dulu salah satu fuck banget dah. Salah satu menu minuman yang ada di Pride Palace Oh di iya, gue punya ini ya. Iya, ini kan hobi kata Oh lu. iya, hobi. Jadi ini nggak dihitung sebagai bisnis, ini buat hobi aja gitu. Kita cobain dulu ya kan. Nah, berarti lu punya ini tempat ini Pride Palace. Lu punya tadi clothingan buat memasok teman-teman fashion Metal Militia itu nggak sih? Apa? Clothing itu ada di Angels Corp, Oh, di Angel Corp. Oke. Metal Militia, Metal Militia. dan juga apa ya? Hales Motherfucker. Ya. Ya itulah, lupa gua. Oke. Teman-teman. Oke. Dan gue lihat ini kan di tempat yang lu jadiin hobi ini, kita nggak usah berbicara tempat ini bisnis ya, pokoknya ini tempat hobi lu. Banyak banget hal yang ada di sini. Tadi clothing brand itu ada 3. Lalu ada, gue lihat di pojok sana ada Spokat, ada sneakers. Itu Ya. apa? Pride Second Branded ya? Nah, thrifting. Thriftingan. Lalu ada studio musik juga di tempat ini. Ada label record juga, Ya. Metal Militia. Terus ada, lu punya media juga kan? Apa? Local Pride Media. Nah, itulah kalau Pride Media itu sebetulnya label juga. Oke. Label juga. Oke. Cuma karena nggak jelas isinya, akhirnya di sana sini gitu. Oke. Iya. Terus menangani teman-teman di luar Extreme Music. Iya. Oke. Dan lain sebagainya lah. Oke. Jadi Palu gada. Jadi hal-hal yang lu bikin sekarang di tempat ini ya kan, justru itu memang tujuannya sebenarnya bukan bisnis, justru tujuannya buat nge-support teman-teman ya kan, nge-support teman-teman yang ada, lu ngebangun komunitas tersebut kayak tadi Metal Militia, lalu ada Pride Second Branded, ada Hiles, terus kayak sekarang nih contohnya lah kita disupport sama apa, Lucky Kamera ya kan, TR Record, terus apa lagi ada Widal TV dan semua tim yang terlibat di belakang sini, semuanya pengen bareng-bareng ngejaga movement yang kita jaga atau bahkan lu bentuk dari 25 tahun lalu. Iya. Ya kan, bener banget kan. Nah, gue perjalanan selama 25 tahun tersebut ya kan, pasti banyak banget hal yang udah terjadi. Pasti banyak banget bumbu-bumbu pahit, manis, asam, segala rupa yang lu rasain. Spesifiknya adalah, pernah nggak sih ada cibiran atau kritik yang bernada negatif ke lu selama ini, setelah apa yang lu lakukan dari dulu sampai dengan sekarang? Ada nggak tuh? Kayaknya ada sih. Kayaknya nih, oke. Banyak lah. Ya, oke. Lo ngupil pinggir jalan aja pasti diomongin sama orang yang lewat aja. Hal-hal sekecil itu. Iyalah. Iya, Apalagi apalagi. logikanya begitu. Ya, betul. Iya. Betul. Tapi gua masih ada sampai hari ini. Masih ada sampai dengan hari ini. Iya sih. Cibiran itu pasti ada. Kritik negatif itu pasti ada, pastilah. ya kan. Nah, biasanya atau yang lu denger deh ya kan. Biasanya kan kalau mereka beda kayak lu ya kan. Kalau lu kan lu udah nggak di band gue lagi ya seterbuka itu. Mereka kan enggak pakai cara yang satu lagi itu kan, ngomongin di belakang, bangun aliansi buat bikin stigma negatif ke satu sosok ya kan. Se ekstrim apa sih biasanya selentingan-selentingan itu yang datang ke lu? Nggak tahu gua. Anjing. Nggak tahu gua. Jadi anjing menggonggong. Kafilah berlalu. Iya, Faisal berlalu. Anjing. Aduh, gue Karena Faisal berlalu. anjing itu ternyata suaranya habis, bro. Oke, habis Nggak sendiri. bertahan baterainya itu sampai 25 tahun. Oke. Menarik ya kan. Karena anjing tugasnya menggonggong. Oke. Gua yang lari. Oke. Terima kasih anjing. Oh iya, bener sih. Saat gue dikejar anjing, kalau gue lari terus, akhirnya mereka diem juga sih. Iya. Oke, itu pun berlaku dengan cibiran, kritik negatif, Iya, segala rupanya gitu sebetulnya loh. gua gini, Dik. Gua tuh berterima kasih ya Apa? sama kawan-kawan gua, siapapun itu yang pandai menggonggong. Gitu. Oke. Kalau ada itu juga. Oke. Gua rasa sih nggak ada. Ya, amin. Ya, gua rasa sih nggak ada. Tapi salah satunya gua sampai hari ini masih ada. Ya. Itu. Yang keduanya kalau misalkan gua terpengaruhi, itu akan merusak perjalanan gua juga. Ya, setuju gua. Setuju. Jadi ya wajar sih. Ketika gue selalu mewajarkan gitu. Oke. Ketika orang nggak suka sama gue wajar, anjing guanya sengak. Oke. Orang nggak suka sama gue ngomongin gue ya wajar lah. Gue hanya tukang cocot gitu kan. Oke. Ya kan? Yap. Wajar semuanya gitu. Jadi memang
kayak misalkan hal-hal yang sudah terbiasa dan biasa dilakukan sama orang itu gue pikir itu semua hal yang wajar, bro. Oke. Semua hal yang wajar. Tergantung kita menyikapinya. Itu. Garis bawahnya di situ. Iya, betul. Tergantung kita menyikapinya. Iya, betul, Ya betul. kan, saat misalkan gue dengar A, B, C, D, oh ya udah nggak apa-apa. Karena kapasitas pikiran dia mungkin segitu. Oke. Ada aja. Cuma, Oke. bro, Elegan sekali caranya. ada orang yang memang terpengaruhi yang tadi lo bilang nyari orang nih. Iya, betul. Ya kan, buat ngebentuk koloni yang tidak suka sama gue. Iya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Dan nggak jadi masalah juga buat gue. Akhirnya itu tadi lu pokoknya jadi orang yang berlari aja ya, gonggongan ntar juga hilang sendiri ya kan. Iya. Terus ditambah kayak ya udah gitu, karena mereka kayak itu, karena gue seperti ini gitu kan. Iya, Tapi itu mah mungkin tapi mungkin mereka itu biasanya sih ya yang gue temuin, cibiran, kritikan negatif itu justru datang dari orang-orang yang nggak melakukan apa-apa. Bener nggak sih ya yang lu lihat Ke... Justru itu dari orang yang kreatif, bro. anjing, ini beda sudut pandang lagi nih anjing, gue baru nemu. Orang yang begitu tuh orang-orang kreatif. Karena gua aja tidak terlalu memikirkan detail mengenai gua. Oke. Tapi mereka itu sangat detail, bro. Kadang-kadang gua tahu, Anjing. iya ya anjing. Anjing gua bilang. Justru kadang masukan datang dari mereka tuh. Iya. Anjing. Thank you. Oke. Gua ambil yang positifnya dari hasil mereka berdiskusi, ya kan? Mereka ngediskusiin gua, sedangkan gua harus mendiskusikan masa depan gua gitu. Oke. Jadi mereka tim kreatifnya kita nih. Yoi. Oke. Terima kasih motherfucker. Ya, thank you. Nah, alasannya lu ngejalanin ini semua sampai dengan hari ini, tujuan lu apa sih? Harapannya buat hal yang lu lakukan itu apa? Harapan. Mm-mm. Harapannya apa ya? Iya, nggak tahu. Gue nggak punya tujuan. Tujuannya kadang-kadang ya timbul dari hal-hal yang sepele. Oke. sebetulnya. Oke. Ya, kayak yang udah gua gambarin tadi lah gitu kan. Ketika orang butuh apa, kayaknya kalau misalkan gua masih punya tenaga atau pikiran, ayo deh kita jalan bareng gitu kan. Iya. Terus tujuan sih, kalau misalkan apa dulu nih detailnya gitu. Kalau misalkan kayak tujuan gua membangun gigs, itu untuk apa? Ya untuk mereka yang menganggap ruang itu dibutuhkan. Oke. Sebenarnya sederhana itu sih. Dan itu terus mengalir saja. Iya, saat mereka butuh A, ya gue punya, ya silahkan lu pakai gitu. Tujuannya sesederhana Iya, itu. mumpung ada nih. Ah. Kan gua nggak selamanya ada juga Iya, mungkin betul, gitu kan. betul. Mungkin akan lebih gila lagi. Ya, gitu kan. amin. Oke. Mungkin akan lebih kayak gimana lagi Iya, gitu. Tapi betul. saat hari ini kita punya sesuatu yang bisa dimanfaatkan bersama, kenapa tidak? Iya. Yuk kita coba untuk yang mau. Ya, Ya kan? untuk yang Kita mau coba, ya. Oke. bergerak sama-sama gitu Iya. kan. Kita perlu olahraga nih untuk Iya. kesehatan jasmani dan rohani. Gitu. Yoi. Kalau misalkan lu memang nggak mau ya udah, lu Iya. diem aja nanti lu sakit sendiri. Ya, terus saat lu sakit baru kerasa. Ya. Gitu. Oke. Oke. Nah, ini kan lu kan kenal banyak banget sama orang-orang ya kan. Dari berbagai generasi mungkin lu kenal, tiap tahunnya ketemu lulusan baru, ketemu angkatan baru ya kan. Pasti banyak banget kawan-kawan yang tahu lu di sini, pengen banget sharing atau sekedar ngobrol sama lu ya kan. Tapi mereka sungkan buat ngobrol, buat datang. Kok gua pengen tahu dong, minta solusi sekedar itu ya kan. Coba deh lu kasih penegasan, lu kasih disclaimer ke mereka. Seterbuka apa sih sosok Faisal ini buat mereka-mereka yang mau sharing, yang mau bertanya atau sekedar berbagi pengalaman gitu. Jadi mereka udah nggak ragu lagi. Mungkin mereka, aduh, kok gue stuck ya gitu loh buat melakukan ini. Ngobrol kali sama Faisal, jangan deh, tapi malu gue. Seterbuka apa sih lu buat hal-hal tersebut? Kalau yang begitu-begitu nanti kayaknya gitu, kayaknya gue itu orang yang dengan siapapun mudah dekat. Oke. Dengan siapapun mudah dekat. Gue nggak pernah membatasi Iya. siapapun dari manapun gitu. Iya. Terlebih kalau ngomongin musik, Oke. ya kan? Iya. Karena gue juga mengalami hal-hal yang memang gue butuhkan di masa lalu, itu tidak terpenuhi oleh diri gue. Ya. Gitu. Jadi hari ini ketika gue memang ada sesuatu nih yang kayaknya bisa di-sharing Iya. atau minta di-sharing, ketika gue bisa, kenapa tidak? Iya, Gitu betul. kan, dengan siapapun. Jadi
eh, itu kan bergantung juga sama orang lain juga Iya, gitu. Gua betul. tidak harus mempengaruhi bahwa lu ngobrol sama gua, lu bakalan nggak gitu juga. Oke. Itu kan balik lagi ke trust Iya, mereka, iya. balik lagi ke penglihatan mereka, cara pandang mereka ke kita gitu kan. Dan gua nggak peduli, gua bilang juga. Iya. Gua nggak peduli hal yang mencibir, lain sebagainya, atau yang hanya sekedar mereka ngedengar, gua nggak peduli sama sekali. Karena yang gua peduliin itu adalah orang-orang yang ada di hadapan gua dan mereka mau bergerak bersama, Oke. gitu. Got it. Gue dapet poinnya. Ah. Oke. Jadi sosok Faisal ini dia nggak peduli dengan segala hal yang terjadi. Tapi saat lo berani datang atau trust ke Faisal buat sharing apa yang lo mau, ya silahkan gitu lah. Lo bakalan terbuka buat ngasih atau sekedar ngejawab pertanyaan yang lo semua sampein ke. Ya, lebih ke Faisal. sharing aja sih. Ah, gitu. Gua oke. nggak bisa apa-apa. Oke. Gua nggak bisa apa-apa. Cuma gua berani buat bergerak bersama. Ah ya, berani buat bergerak bersama. Itu dia. Oke, kawan-kawan, jadi ya di garis bawahi, lah lu tonton baik-baik ini scene yang ini ya kan, jadi jangan ragu buat sekedar sharing, lu datang ke tempat ini, lu tahu apa Faisal udah nggak pernah kemana-mana ya karena Jarang banget. udah jarang keluar, dia udah fokus menjalani ini hobi kayak gini, tujuannya buat kita semua. Oke, terakhir, ini pertanyaan terakhir, mungkin agak sedikit religius, asik, anjir. Hal terakhir apa yang pengen banget lu saksikan sebelum lu meninggalkan dunia ini, ya? Apaan ya? Gua pengen guanya, nyokap gua harus umroh dulu. Oke, Udah, itu itu aja. buat temen-temen lu nggak punya ngeliat temen-temen sukses gitu. Ya, apa ya? Apa yang hari ini ada, itu bukan punya gua. Oke, Karena gua mendapatkan ini pun hasil dari kerja keras sama-sama. oke, Jadi semua teman-teman gue itu punya hak yang sama dan gue juga pengen ngeliat gitu, Iya. pengen ngeliat kepuasan mereka yang terbeli dengan perjuangan mereka. iya, Gitu. betul. Begitu bro. Oke, Jadi gue sih nggak muluk-muluk. Kayaknya mungkin yang jawab harus manggung dulu di Eropa. amin, Gitu. amin, Teman-teman yang lain juga mengikuti. amin. Oke, Dan mudah-mudahan Sukabumi menjadi tempat netral, tempat yang memang punya fasilitas dan menjadi ruang berekspresi Iya. untuk ya yang tidak terbatas dan tidak membatasi orang-orang untuk menjadi besar. oke. Itu dia, maju terus musisi Sukabumi. Semoga apa yang Faisal pengen lihat sebelum dia meninggalkan dunia ini bisa terwujud dan terjadi, ya kan? Dan pesan dari gua adalah jangan selalu menggantungkan mimpi besar pada orang lain. Mimpi yang lu punya akan terwujud atas hasil kerja keras dan kerjasama semua pihak. Motor penggerak, pelaku, dan pemimpi. Gue Diki Panther, Faisal Angel of Death. Sampai jumpa di Ruang Berisik Podcast selanjutnya. Yeay!